surga. Oh, menyediakan tempat orang yang percaya. Kamu lagi ngapain? Ini loh, aku lagi nonton ibadah online. Aduh, tapi kok sambil tidur-tiduran sih? Kan gak ada yang lihat. Siapa bilang gak ada yang lihat? Tuhan yang lihat loh. Ayo, duduk. Duduk yang sopan. Jangan kayak gitu. Walaupun bajunya, kan kemarin minggu lalu pesennya Meme, bajunya harus rapi. Bener rapi. Iya, Gak bener. makan juga. Ya, bajunya sudah rapi, tapi sikap duduknya ini yang kurang benar. Ya? Oh, jadi bukan hanya baju aja, tapi juga sikap kita ya. Iya. Tuhan punya kuasa. Adik-adik jangan ikuti Losefoni ya. Lihat kebaktian online sambil tidur-tiduran. Harus duduk yang sopan, pakai baju yang rapi, ya. Duduknya harus sopan. Nggak boleh tidur-tiduran, Nggak boleh. apalagi makan-makan angkat kaki. Aduh, kayak di warung. Iya ya, saya salah ternyata. Ya, kalau gitu kita siap-siap dulu. Ayo, siap-siap yuk. Nah, aku udah siap sekarang. Teman-teman udah siap ya di rumah? Siap? Ayo. Berarti Dosa Erni, walaupun kita di rumah, Tuhan tetap lihat kita dong. Iya dong. Jadi kita harus apa? Harus rapi, harus sopan, ya. Harus juga memberikan hati kita kepada Tuhan. Iya. Nggak nyanyi asal-asalan. Betul. Karena Yesus di dalam rumahku, makanya kita senang. Senang. Yuk, kita berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Bisa kan? Pakai gerakan ya. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Pakai bahasa India loh, Oke. जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Senang ya, berarti Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Ya. Yuk, kalau itu kita berdoa dulu ya, Lese. Teman-teman yang di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan kondisi yang sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk tetap menolong kami dan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun secara online, tapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, mau menyembahkan hati kami kepada Tuhan. Tolong kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lese, minggu lalu itu hari Pentakosta loh, turunnya Roh Kudus loh. Iya, betul. Benar, Roh Kudus. Waktu itu berapa hari? Waktu hari Pentakosta itu? Berapa hari ayo? Maret. Ingat nggak teman-teman? 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya. Berarti kita dikasih kuasa sama Tuhan, kasih kuasa sama Roh Kudus. Ya, dikasih kuasa sama Roh Kudus. Bukan hanya dosa-dosa, tapi adik-adik juga. Walaupun mereka masih kecil, mereka juga dapat kuasa dari Roh Kudus. Tuh. Nah, Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan diberi
kuasa oleh Roh Kudus. Kalau gitu kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Dengerin firman Tuhan, jangan lupa kita duduk rapi, duduk tenang, kita dengarkan baik-baik firman Tuhan. Oke. Selamat pagi adik-adik. Cerita firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 sampai pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 3 sampai pasal yang keempat. Bersama-sama melalui cerita ini kita akan melihat ada 2 orang murid Yesus. Di dalam mereka melayani Tuhan, mengalami banyak kesulitan, mereka mengalami kesusahan. Tetapi meskipun mereka diperhadapkan pada kesulitan dan kesusahan, mereka terus-menerus memberitahukan kepada orang banyak berita tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Walaupun sulit, tetapi mereka dengan penuh kasih, dengan kuasa dari Tuhan, dengan keberanian dari Allah Roh Kudus, itulah yang membuat mereka berani memberitakan kabar baik itu bagi orang lain. Nah, kita akan bersama melihat bagaimana kisah mereka. Adik-adik, ada seorang pengemis lumpuh pada suatu hari duduk di dekat pintu gerbang Bait Allah. Namanya adalah Gerbang Indah. Teman-temannya harus mengangkat dia setiap hari duduk di depan Bait Allah itu. Untuk apa? Untuk meminta uang, meminta sedekah bagi orang-orang yang berdatangan masuk ke dalam Bait Allah. Pengemis itu pasti berpikir dalam hatinya, alangkah baiknya kalau saya hidup seperti orang lain. Aku bisa berjalan, aku bisa berpergian, beribadah di dalam Bait Allah, dan juga aku bisa pergi bekerja untuk mencari nafkahku. Berpikir dalam hati seperti itu. Tetapi pada suatu kali tidak lama kemudian ia melihat ada Petrus dan Yohanes hendak lewat masuk ke dalam Bait Allah itu. Pengemis itu pun berteriak memanggil mereka, "Berilah aku uang, berilah aku uang." Kedua rasul itu berhenti menatap pengemis itu. Lalu Rasul Petrus berkata kepadanya, "Emas maupun perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Adik-adik, yang diharapkan pengemis itu adalah uang.
Tetapi Petrus tidak memiliki emas dan perak. Tetapi dengan penuh keyakinan ia berkata kepada pengemis itu, "Apa yang aku miliki akan kuberikan kepadamu." Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Yesus adalah segala-galanya bagi Petrus. Yesus adalah harta yang paling mulia yang dimiliki oleh Petrus. Jadi semua orang yang memiliki Yesus, percaya pada Yesus dalam hatinya, itu artinya mereka memiliki segala-galanya, adik-adik. Kalau adik-adik pada hari ini percaya pada Yesus, itu artinya bahwa kita telah memiliki segala-galanya. Setelah Petrus berkata demikian, orang lumpuh itu tiba-tiba dipegang oleh Petrus. Akhirnya dia bantu untuk berdiri. Kemudian pelan-pelan kakinya menjadi kuat. Akhirnya dia bisa berdiri, adik-adik. Sehingga dia bisa berjalan, dia akhirnya bisa melompat. Dan dia berkata seperti ini, "Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Perbuatan Tuhan sangat ajaib bagiku." Artinya apa? Orang lumpuh tadi, pengemis tadi, akhirnya menjadi sembuh. Sehingga setelah dia sembuh, dia melompat-lompat memuji Tuhan, bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan, menyembuhkan dia. Orang banyak yang ada di sekitar itu heran melihat dia, adik-adik. Kok bisa orang lumpuh yang sudah 40 tahun tidak bisa berjalan, tapi sekarang bisa menari-nari, melompat-lompat dan memuji Tuhan? Satu sama lain mengomongkan, apa yang membuat dia menjadi sembuh ya? Bagaimana orang itu bisa menyembuhkan dia? Bukankah pengemis itu sudah dari lahir sudah lumpuh? Sekarang ia menjadi bisa berjalan dengan mendadak. Pada waktu itu, adik-adik, Roh Kudus mengaruniakan hikmat, keberanian kepada kedua rasul ini, Petrus dan Yohanes. Akhirnya mereka berkata kepada orang banyak itu. Adik-adik mendengarkan apa yang mereka katakan? Petrus dengan berani, dengan gagah, dia berkata kepada orang banyak yang ada di bait Allah itu, "Hai orang-orang, kami tidak menyembuhkan orang ini dengan kekuatan kami sendiri. Bukan kami yang membuat orang ini bisa berjalan, tetapi oleh karena nama Yesus dan iman di dalam Yesus, inilah yang telah menyembuhkan si pengemis ini." Oleh nama siapa, adik-adik? Oleh nama Yesus yang di dalamnya kami punya iman. Itulah yang menyembuhkan kedua orang lumpuh ini. Yesus yang telah kamu serahkan kepada Pilatus, yang telah dibunuh oleh kalian, dia telah dibangkitkan oleh Allah. Dan dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi yang percaya kepada dia. Jadi sekarang aku berkata kepada kalian, hai orang banyak, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Minta ampunlah kepada Tuhan yang telah kalian salibkan itu. Adik-adik, apa yang terjadi setelah Petrus khotbah dengan begitu berani kepada orang banyak? Para orang Farisi, para ahli Taurat menjadi marah sekali. Mereka tidak
tidak suka kepada Petrus dan kepada Yohanes yang menceritakan kepada orang banyak bahwa Yesus telah bangkit. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka menyuruh orang-orang agar menangkap Petrus dan Yohanes, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Apakah Petrus dan Yohanes bersalah, adik-adik? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Orang banyak yang mendengarkan perkataan Petrus. Pada waktu itu mereka akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jumlah mereka yang percaya pada waktu itu ada kurang lebih 5.000 orang, adik-adik. Banyak gak? Bisa hitung gak 5.000 orang? Gak bisa dihitung, banyak yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kenapa seperti itu? Karena Roh Kudus berkuasa dalam hidup orang-orang itu, berkuasa membuat mereka boleh percaya, boleh bertobat, dan boleh menerima Yesus. Nah, keesokan harinya adik-adik, Petrus dan juga Yohanes dibawa ke pengadilan di hadapan mahkamah agama pada waktu itu. Setelah mereka sampai di dalam gedung itu, mereka duduk. Tentu dalam hati mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mahkamah agama pun akhirnya bertanya kepada mereka, "Hai Petrus dan Yohanes, aku bertanya kepada kalian, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu menyembuhkan orang lumpuh itu?" Pertanyaan mahkamah agama apa, adik-adik? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kalian menyembuhkan orang lumpuh itu? Sekali lagi Roh Kudus mengaruniakan, memberikan hikmat, memberikan keberanian dari dalam rasul-rasul itu. Akhirnya Petrus berdiri di tengah-tengah mahkamah agama dan orang banyak itu. Akhirnya dia berkata sekali lagi dengan berani di hadapan mereka, "Hai kalian semua, kami melakukan di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu yang telah kalian salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Saat ini aku ingin agar kalian mengetahui bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam nama Tuhan Yesus." Wah, hebat gak adik-adik? Hebat. Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Akhirnya para pemimpin Yahudi, para mahkamah agama, mereka menjadi heran. Kok bisa Petrus yang mereka kenal hanya seorang nelayan, tidak bersekolah tinggi seperti mereka. Mereka hanya orang-orang biasa. Tetapi pada waktu itu di hadapan mereka ia berbicara seperti orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang gagah, orang yang penuh kuasa berbicara. Mereka sangat heran kepada Petrus. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Karena begitu banyak orang yang telah percaya pada Yesus ada di tempat itu, para pemimpin agama Yahudi tidak berani memenjarakan Petrus dan Yohanes karena mereka tidak bersalah pada waktu itu. Melainkan apa yang terjadi, Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penjara pada hari itu. Mereka tidak dipenjarakan lagi.
Tetapi ada satu hal yang menarik adik-adik. Sebelum Petrus dan juga Yohanes keluar dari sidang itu, dia berkata sekali lagi kepada para pemimpin agama itu, saat ini silakan kamu putuskan semua, manakah yang lebih penting di dalam hidup ini? Apa yang lebih berguna di dalam hidup ini? Kenapa Petrus berkata seperti itu? Karena orang Yahudi, para pemimpin agama itu menyuruh Petrus, mulai hari ini kamu akan dibebaskan. Tetapi dengan satu syarat, kamu jangan terus memberitahukan berita tentang Yesus telah bangkit dari maut. Artinya apa? Mereka ingin supaya Petrus dan Yohanes berhenti untuk menceritakan kepada orang banyak bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, adik-adik. Tetapi jawab Petrus apa pada mereka? Silakan kamu putuskan sendiri, hai para pemimpin agama. Manakah yang lebih benar di hadapan Allah? Taat kepada manusiakah atau taat kepada Allah? Kira-kira menurut adik-adik, jawaban yang pas di situ apa? Kita lebih taat kepada manusiakah atau harus taat kepada Allah kah? Mana yang benar? Ada yang bisa jawab? Petrus dan Yohanes memilih untuk taat kepada Allah daripada taat kepada manusia yang menyuruh mereka berhenti untuk menceritakan tentang Yesus. Kita pun harus lebih taat kepada Allah. Oke adik-adik, harus taat kepada Allah daripada manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes pulang kembali kepada teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, dan mereka terus mengabarkan tentang Injil, tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Nah, adik-adik semuanya, apa yang menjadi pelajaran untuk kita hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus juga memanggil saya dan memanggil adik-adik supaya menjadi saksi bagi Tuhan. Maukah adik-adik juga menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Ayo, kita mulai hari ini belajar untuk menceritakan pada kawan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kita kepada kerajaan sorga. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik, kita juga boleh meyakini di dalam hidup ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita kadang susah, kadang takut, kadang sedih dalam hidup ini, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, adik-adik. Kita bisa bersandar kepada kekuatan Tuhan. Biarlah adik-adik semua yang mendengar cerita hari ini menjadi anak Tuhan yang berani, yang tidak perlu takut di dalam hidup ini. Jangan takut, jangan malu bercerita tentang siapa itu Yesus. Jangan juga malu menceritakan tentang imanmu, tentang kepercayaanmu kepada teman-temanmu. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong kita, yang akan membela kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan keberanian kepada kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Silakan lipat tangannya,
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus untuk boleh menyelamatkan kami. Tolong kami juga untuk menjadi saksi yang baik, untuk memiliki keberanian, boleh menceritakan tentang berita keselamatan kepada orang lain. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, kiranya Engkau yang menguatkan kami, menjadikan kami anak-anak yang memuliakan Engkau. Berkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Ada orang tua mereka juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-13. Apa adik-adik? Ayat hafalan kita hari ini Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lebih pelan Lause Julinda akan mengatakannya. Adik-adik sambil hafal di dalam hati dan dalam pikiran ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik silakan hafal ayat hafalannya, nanti silakan rekam dirinya sendiri dan videonya bisa di-share kepada lause-lause ya. Nah, kemudian seperti biasa yang menjadi kuis untuk kita hari ini ada dua adik-adik. Kuis Alkitab dari cerita yang kita dengar tadi. Silakan adik-adik bisa menulis jawabannya ya. Pertanyaan pertama. Siapakah nama para rasul yang menyembuhkan orang lumpuh yang mengemis di depan bait Allah? Siapakah nama para rasul itu? Oke, silakan. Saya yakin adik-adik semua pasti hafal namanya. Iya kan? Hafal dong. Kemudian yang kedua, apa nama gerbang bait Allah di mana seorang pengemis tadi duduk di situ? Nama gerbang itu ada namanya adik-adik. Tadi namanya apa? Ada yang ingat tak? Gerbang apakah itu? Atau bingung? Tuliskan nama gerbang tempat pengemis duduk meminta-minta kepada orang yang masuk di dalam bait Allah. Gampang dong. Oke, kalau sudah selesai menjawabnya, maka kita akan akhiri untuk ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, Lause harap tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita walaupun secara online ya. Dan kemudian Lause harap juga adik-adik kalau setiap beribadah silakanlah persiapkan diri dengan baik. Pakaiannya harus diperhatikan, harus sopan. Sikap duduknya diperhatikan, jangan sampai terbaring tidur. Jangan sampai sambil makan seperti yang dibilang Lause yang mimpin pujian tadi. Tapi marilah belajar untuk menghormati Tuhan. Karena Allah melihat setiap kita. Siap? Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.